Iya FS kalau story sambil ketawa, tapi ketawanya getir, pelsong. Semua itu yang dia citrakan palsu guys. Ya. Manusia paling palsu di dunia ini, Fitri. Siapa Bang P itu? Si nenek mirip nyemot banget matanya. Titisan siluman nyemot. Yoko tau nggak Dennis laporin doktif ke UT? Masa sih? Seorang Dennis udahlah Dennis tuh ngapain lapor-laporan? Udah, nggak usah ikut sensasi-sensasi ini. Nggak diajak Dennis. Itu tas punya dia nggak sih? Kan gue udah kasih buktinya, say. Nih, gue kasih lihat nih. No, baca. Go off comment ya. Ngerti-ngerti aja lah. Hampir KN live. Ya, kan? Kalau gue ngomong itu pakai bukti, pakai jejak digital. Mana gue bisa punya info 2023 guys? Coba. Seru kan? Baru kali ini kan di Indonesia di Instagram ada tebak gambar ya kan? Jadi bukannya udah di penjara ya kak? Bener udah di penjara. Tapi bukan dari Natasha atau dari Fitri, dari lakinya. 2023 sayang. Yoka habiskan nggak tuh sandwich bikin gua ngiler? Kenyang guys, sumpah. Gua udah makan satu sandwich, ngambilnya sih yang banyak. Kenyang say. Alhamdulillah kenyang. Bersyukur ya kan. Mau gue dibilang gembel kayak dibilang sampah kah apa, ujung-ujungnya menyala ya. Ujung-ujungnya dia si Fitri itu sudah melaporkan aku dari 2020 guys. Dennis itu dibayar sama Fitri untuk cuap-cuap. Sebenarnya kok enggak dibayar tuh kayak yang buzzer banget. Disupport guys. Apa korelasinya Dennis sama Doktif coba? Ya. Karena apa? Karena kemarin Uya ngomongin tentang Doktif gitu. Kan yang diomongin Doktif bukannya elu, Dennis. Apa korelasinya? Gua aja yang bisa membahas dunia perskincarean. Apa gue pernah bahas Sela? Ya kan? Awal-awalnya doang gue gedek karena gue tahu dia yang umrohin si Isa Zega. Gue DM dengan baik, ya kan? Tapi sekarang kan gue nggak pernah bahas Sela. Karena apa? Udahlah, dodonya kan udah memproses laporan satu dan yang lainnya. Kita pantau aja. Cik urusan sekarang ya? Enggak juga sih. Tapi kata Doktif, Dennis dibayar 100 juta. Cocok kali ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, gua belum ada buktinya, belum ada itunya, gue nggak berani ngomong guys ya. Tapi make sense kalau misalnya Dennis ngikut-ngikutan gini, ada sponsornya, make sense banget. Dan sampai ini ya, gue ucapin ya guys, sampai detik ini
Tidak ada satu orang pun yang mensponsori aku untuk barbar, ya. Kemarin itu Jade membelikan aku tiket ke Indonesia karena aku mau lihat langsung bukti nyatanya, ya. Karena aku udah paling gak suka itu orang minta tolong di speak upin terus buktinya tuh diedit-edit gitu loh. Jadi aku pulang ke Indonesia itu dibayarin tiketnya sama Jade. Itu benar, ya. Iya, awalnya Niki bela Doktif pasti senggol Uya, terus Dennis nyenggol Niki tapi dicuekin lari ke Niki, ya. Karena engagementnya Dennis turun, ya kan. Hari ini Rasman mau laporin Laura. Nggak usah gila-gila laporin lah. Si Rasman aja bentar lagi bakal naik guys laporannya, ya. Yang dari Bang Hotman. Terus apa, kelakuan tidak baik di dalam persidangan, ya kan? Itu udah ditarik juga kan? Dia bikin statement ini cuman untuk apa? Mengulur-ngulur aja dan kayak balas dendam gitu. Karena kan sekarang kliennya udah masuk, ya kan? Jadi dia sebagai pengacara itu tidak profesional. Dia menjadikan suatu kasus tuh jadi kepribadi, makanya dia emosional sampai gebrak-gebrak meja, sampai dia sampai dia mengata-ngatai ibunya segala macam, ya kan? Nggak profesional dia sebagai pengacara. Emosionalnya, EQ dan IQ-nya itu harus nyambung. Karena apa? Sebagai pengacara itu mereka harus mempunyai karakter yang satu, etikanya baik di dalam persidangan. Kedua, membantu atau membela kliennya walaupun salah atau benar itu nggak apa-apa guys. Karena kan di dalam persidangan itu nanti yang mengetok siapa yang bersalah itu hakim. Tapi sebagai pengacara itu dia bakal memberikan jawaban dan penjelasan gitu kenapa sih bisa terjadi sama ini. Tapi kan nggak harus gebrak-gebrak meja, nggak harus ditunjuk-tunjuk hakimnya, ya kan? Katanya kodok busuk saya berhasil selama 7 bulan. Benar. Kan dari awal aku bilang ini ya. Awalnya kenapa Rasman ini menjadi pengacaranya Fadel? Karena itu adalah strateginya dari Marissa Ica dan Fitri, ya. Karena mereka ini sudah tahu strateginya. Kalau Nikita Mirzani ini orangnya gampang emosi, ya kan, gampang marah gitu. Jadi kenapa ini sampai 7 bulan? Selama 7 bulan ini kalau kalian lihat LP-nya yang ngelaporin ke Nikita itu banyak guys, tapi nggak jalan karena UU ITE segala macam, ya kan. Sampai ada pertikaian di kantor Jaksel gimana sih, ya kan? Gitu loh. Ya, jadi ini cuman strateginya Marissa Ica dan Fitri, ya. Dan itu sudah terucap langsung dari Rasman. Waktu ketika Loli itu keluar kabur dari rumah aman, dia sendiri kan terucap bilang, "Iya, Loli minta ditelepon sama Fitri Sauteru. Kalau dia pengacara yang baik, kalau dia pengacara yang itu, tenangin dulu anaknya. Mau gimana apapun, Loli Laura Mezani ini adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya Fitri Sauteru. Ya, janganlah menghancurkan hubungan ibu dan anak, ya, gitu loh. Jadi kita harus tunggu statement dari Loli Laura Mezani, ya, kita tunggu. Karena kalian bisa lihat guys, kemarin ini kayaknya setahun 2 tahunan lebih ini huru hara pasti ada yang mensupport, ya. Dan terlahirlah dalang-dalangnya, ya kan. Dia bilang, saya ikut campur, ya, itu hak saya tahu anak ini sudah 5 tahun lebih, ya, saya punya hak untuk ikut campur. Kan itu statement yang goblok gak sih guys? Hah? Semua orang itu bisa ikut campur, tapi nilainya positif atau negatif, ya. Yang kalian ubek-ubek ini adalah hubungan ibu dan anak. Merasa bangga gitu.
Masa bangga gitu udah sampai bikin ibu dan anak berantem? Fit, lu bangga gitu ya? Apa yang lu banggain? Rumah juga bukan punya elu. Ya, gue udah sampai cek IMB-nya anjir. Ya, sampai tanah-tanahnya gue cek. Ya, ternyata itu ada persepakatan kamu sama JHL, tapi itu biarlah nanti itu karena ranah sengketa. Jadi kalau misalnya kalian ngomong gitu ntar kalian nggak ngerti gitu ya. Kenapa Fitri ini bisa tetanggaan sama JHL? Itu panjang guys ceritanya ya. Karena aku sudah ada titipan juga tidak boleh membahas itu untuk sementara ini. Bukannya nggak boleh, jangan dulu dibahas karena apa? Nanti ada surprise gitu loh buat Chen. Terus arsiteknya itu dibayar nggak? Yang Antonio Liu nggak, gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya orang-orang lain seperti tukang daerah residence, terus pertanahannya itu nggak dibayar. Sampai ada orangnya datang ke aku minta speak up, tapi katanya udah ada sindikat dia bakal bayar gitu. Kalah si IA sama Kayoka. Cece bisa jadi dukcapil. Aku ini sudah mencoba untuk melantikan diri untuk menjadi anggota DPR pemberantas ani-ani. Walaupun aku pernah jadi ani-ani ya guys, ani-ani pelakor lah ya. Jadi kalau ada teman-teman gue jadi pelakor juga, gue masukkan mereka, ya kan? Ya, si Gayung Pinky Lope segala macem. Ini udah ada pasalnya nih ya. Awalnya viral dulu aja biar teguran sosial. Aku sudah melampirkan resume aku, ya kan? Aku tahu cara gimana ani-ani untuk memelet laki-laki itu. Aku sampai telusuri di mana dukun-dukunnya. Ada yang di Sukabumi, ada yang di Pik. Yang di Pik Cuco loh. Itu dalam perumahan, dalamnya itu sanctuary Nyi Roro Kidul, ijo-ijo gitu. Cucok loh itu dalam perumahan Pik. Gue baru tahu. Setahu aku dukun-dukun itu ya di Kalimantan, ya kan, di perdesaan gitu ya. Ini ada salah satu di komplek Pik ya guys, ijo-ijo ya. Dipanggilnya Bunda. Ada yang tahu nggak nih? 1.100 orang yang nonton, ada yang tahu nggak dukun yang dalam perumahan Pik terus masuk ke dalam ruangannya ijo-ijo ya. Di rumahnya itu guci-guci semua. Ya. Spill dukun Pik. Jangan nakal sih. Ini pasti netizen ada yang mau ngerebut laki orang nih. Sampai sepil dukun orang nih. Ngapain kalian nanya dukun-dukunnya di mana? Laki siapa yang kamu mau guna-gunain? Share mana Piknya? Dukun elit ya, dukun elit. Umur Gucci Gang ya, Gucci Cina ya dukunnya. Iya kayaknya sih. Ani-ani nih yang komen nih ya pasti nih ya. Lagi kurang transparan kalau gitu nanya-nanya dukun ya kan. Laki-lakinya sudah mencari ani-ani yang lain. Ya guys, sebagai salah satu alumni ani-ani ya, kita nggak bisa berdiri teguh gitu ya, kayak merasa petang-peteng. Ani-ani itu banyak ya kan, saingan banyak, apalagi peletnya dukunnya tak kuat-kuat ya kan. Kamu punya apa? Punya tete, bencong juga punya tete say. Yo ke DPR pemberantas war-war iso, iya betul. Kalau Fit nggak ikut ani-ani, Fit kalau nggak ikut jadi ani-ani biar nggak dapat duit kak. Dia itu mucikarinya. Emang jadi ani-ani gimana caranya, Cek? Janganlah kau berhijab, ya kan?
istighfar. Ani-ani itu buat perempuan-perempuan atau bencong yang kehilangan arah, ya kan, yang merasa dia cantik, ingin menginjak semua harta dan martabat laki-laki bisa dipegang karena uang. Janganlah. Makanya kenapa aku tobat. Aku mantan ani-ani ya guys. Aku harus mengakui. Jadi aku tahu gitu caranya gimana, ya kan. Janganlah begitu. Bejir Yoga, gue lagi masak sampai ngakak terkencing-kencing. Dan bener lo omongannya. Ya karena gue ani-ani guys. Gue pernah jadi ani-ani, jadi gue tahu kalau misalnya gue ibu solehah ya, istri yang baik, ngomongin ani-ani nggak nyambung ya. Gimana kita memberikan sesuatu contoh tapi kita nggak tahu kehidupan itu, ya kan. Kalau aku kan pernah nggak bangga juga ya guys. Cani ani insa ketemu tutu, iya betul. Mantan antinya udah jompo sekarang, udah koyoan semua im. Kak Fitri punya duit gak sih? Punya, tapi gak sebanyak yang kalian pikir. Guys, logika ya. Kemarin kan tuh ada ibu-ibu yang nagih hutang. Kalau misalnya dia gak punya hutang ya, tidak merasa, tanya gitu, Bu, mana hutang saya? Mana buktinya? Kalau ada buktinya itu atas nama saya, pinjaman saya bayar. Kan enggak, malah jawabnya, nanti saya bagi-bagi sembako, itu urusan siapa yang suruh, nanti saya akan laporkan KTP, nomor plat, nomor kendaraannya di up sama dia. Terus ujung-ujungnya dia bilang, aduh saya punya hutang, itu gerbang saya aja harganya 5 miliar, apa korelasinya ya. Misalnya nih kita paket COD gitu, beli sambal beli bis ini, ditagih sama Gojeknya, Bu, ini sambal beli bisnya 20.000. Saya nggak mampu bayar sambal beli bis ini. Tuh, tagar saya 5 miliar. Ya kan, sambal beli bisnya tetap harus dibayar kan guys, ya kan, ya. Mau 20.000 mau 5 miliar, ini adalah kewajiban lu. Nggak ada hubungannya sama pagar lu yang 5 miliar anjir. Ya nggak? Sambal beli bis boleh lah kali sponsor, ya kan. Masuk loh. Masuk iklan loh ini, 1.100 orang loh yang nonton sambal beli bis, ya kan. Kirain suara kentut lo kayak enggak. Ya kursi kali. Kalau kentut gue pasti ngomong guys. Ngapain kentut aja bohong? Enggak kentut. Sumpah gue gak kentut. Ya ampun guys, seorang kentut aja lu masih fitnah sama gue. Guys, kalau gue kentut bilang maaf ya guys, kentut, ya kan. Enggak, gue gak kentut. Nanti lu flashback aja kayaknya. Oh ini nih. Aduh, heboh kali. Nggak kentut, bener. Iya, beli bis endorse kali ya. Gue langsung minum cocor gitu. Jangan juga ntar sakit peyut. Jangan. Kak, anaknya NM mau preskon, ada yang ketar-ketir ya, betul. Itu yang aku tunggu guys. Semoga kita doain ya guys. Ini aku nggak bercanda ya. Semoga hubungannya Laura dan Nikita saling memaafkan. Satu itu. Kedua, mereka perlu waktu untuk saling percaya lagi, ya kan. Saling sayang. Jadi nggak mungkin besok wartawan bilang kapan masuk lagi, kapan tinggal serumah lagi, kapan Loli itu pertanyaan receh sekali guys, ya. Kedua orang yang pernah kehidupannya disorot sama jutaan orang, ya, dihujat, mereka perlu waktu untuk hatinya damai, ya. Terus kedua, saling introspeksi diri, di mana, ya kan, mungkin nih kita kekerasan, mungkin Loli terlalu nakal, ya. Itu mereka perlu momen itu. Jadi kita mendoakan yang terbaik untuk ibu dan anak, ya. Apapun yang sudah terjadi nggak bisa di take back.
Tapi jalan ke depannya kita melangkah, kita bisa lebih hati-hati lagi. Mungkin ya, sebelum live, sebelum apa, sebelum nanti bikin statement, dipikirin lagi, ya kan? Gitu, ya. Dan nanti kalau misalnya ada statement Loli bikin perkataan ini itu, kalian juga pikir dulu gitu ya. Oh, itu penyebabnya, ya kan? Kita ya, ini 1.100 orang yang nonton ya. Kita sebagai anak, ya kan? Kita lahir di dunia ini pasti ada orang tuanya kan. Pasti kita punya kesel, kita punya merasa apa? Lagi jengkel, kecewa sama orang tua kita. Pasti ada clashnya, guys, ya kan? Namanya satu rumah, ya, satu keluarga, ya kan? Beda prinsip, beda ego, ya kan? Saling punya ego. Itu rumah. Tapi kalau misalnya ada orang, nih misalnya ya, aku ngadu sama